Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan terkait mesin bor duduk. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bor, yaitu yang pertama itu adalah kelistrikan, merajuk pada sistem kelistrikan yang menggerakkan mesin bor. Yang kedua itu adalah spindle head, bagian kepala yang menopang dan menggerakkan spindle. Yang kedua itu adalah drill fan handle, tuas yang digunakan untuk menurunkan atau menaikkan mata bor ke benda kerja. Yang kedua itu ada spindle atau poros yang berputar dan menahan mata potong atau mata bor. Yang kedua adalah mata potong, mata bor yang digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja. Dan juga di sini ada meja tempat benda kerja diletakkan dan dijepit saat proses pengeboran. Dan juga di sini ada kolom atau tiang vertikal yang menopang seluruh struktur mesin bor. Dan juga terakhir di sini ada base atau dudukan untuk mesin. Baiklah, itu saja penjelasan tentang mesin bor. Jadi, mesin bor duduk adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja dengan menggunakan mata bor sebagai alat potongnya. Mesin bor duduk memiliki desain yang kokoh dan stabil sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan pengeboran dengan presisi dan akurat. Mesin bor duduk sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri, termasuk manufaktur, konstruksi, dan perbaikan. Dan ada jenis-jenis mesin bor duduk. Yang pertama itu ada mesin bor duduk manual. Mesin bor duduk yang dioperasikan secara manual oleh pengguna. Mesin bor duduk manual sangat berguna untuk pekerjaan yang tidak memerlukan kecepatan tinggi. Yang kedua itu ada mesin bor duduk listrik. Mesin bor duduk yang dioperasikan dengan menggunakan listrik. Mesin bor duduk listrik sangat berguna untuk pekerjaan yang memerlukan kecepatan tinggi dan presisi. Yang ketiga itu ada mesin bor duduk pneumatik. Mesin bor duduk yang dioperasikan dengan menggunakan udara tekanan. Mesin bor duduk pneumatik sangat berguna untuk pekerjaan yang memerlukan kecepatan tinggi dan kekuatan besar. Seperti yang saya jelaskan tadi. Terus ada komponen utama mesin bor duduk. Yang pertama itu ada rangka mesin, bagian yang menopang seluruh komponen mesin bor duduk. Rangka mesin harus kuat dan stabil untuk menopang beban mesin. Yang kedua itu ada kepala bor, bagian yang memegang mata bor dan melakukan gerakan putar. Kepala bor harus dikencang untuk menghasilkan putaran yang stabil dan presisi. Yang ketiga itu ada meja kerja, tempat benda kerja yang akan dibor. Meja kerja harus dapat digerakkan secara manual atau otomatis untuk memposisikan benda kerja dengan tepat. Yang keempat itu ada sistem penggerek, sistem yang digunakan untuk menggerakkan kepala bor. Sistem penggerek harus dapat menghasilkan putaran yang stabil dan presisi.
Terus ada parameter pengeboran mesin bor duduk. Yang pertama itu ada kecepatan putaran. Kecepatan putaran mata bor dalam melakukan pengeboran. Kecepatan putaran harus diatur dengan tepat untuk menghasilkan pengeboran yang efektif dan akurat. Yang kedua itu ada kedalaman pengeboran. Kedalaman lubang yang akan dibor, kedalaman pengeboran harus diatur dengan tepat untuk menghasilkan lubang yang akurat. Dan yang ketiga itu ada diameter mata bor. Diameter mata bor yang digunakan untuk pengeboran, diameter mata bor harus dipilih dengan tepat untuk menghasilkan lubang yang akurat. Terus ada proses pengeboran mesin bor duduk. Yang pertama itu ada pengeboran lubang. Proses membuat lubang pada benda kerja dengan menggunakan mata bor. Pengeboran lubang harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan lubang yang akurat. Terus pengeboran bertingkat. Proses membuat lubang dengan diameter yang berbeda-beda. Pengeboran bertingkat harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan lubang yang akurat. Jadi kalau kelebihan dari mesin bor duduk itu dapat dilakukan pengeboran dengan presisi dan akurat, dapat digunakan untuk membuat lubang dengan diameter yang berbeda-beda, desain yang kokoh dan stabil, memungkinkan pengguna untuk melakukan pengeboran dengan aman. Yang pastinya kalau menggunakan mesin-mesin seperti mesin apapun itu, kita tuh harus menggunakan APD buat melindungi kita dari bahaya yang belum bisa diprediksi. Apa itu APD? APD itu adalah alat pelindung diri. APD digunakan harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita lakukan. Terus kita harus memeriksa mesin harus diperiksa sebelum digunakan untuk memastikan bahwa kondisi mesin itu baik. Terus kita harus pengawasan lingkungan kerja. Lingkungan kerja harus dijaga kebersihannya dan bebas dari bahaya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.